Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 mata kuliah Analisis Pangan Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Sebelum masuk ke video pembahasan, yuk kita kenalan dulu. 1. Apong Karudin. 2. Rian Ningsi. 3. Maria Megasari. 4. Dea Marliana Putri. 5. Muhammad Ikfanto. 6. Najibah Solihah. 7. Devi Tridayanti. 8. Aisyah Fadilah. 9. Anissa Nurfatona. 10. Esther Marita Saputri. 11. Azazul Karomah. 12. Sri Puji Lestari. Di dalam video ini, kami akan membahas tentang analisis kadar abu, analisis kadar air, dan analisis flavonoid menggunakan spektrofotometri. Berikut penjelasannya. Analisis kadar abu, natrium, dan kalium menggunakan spektrofotometer. Untuk prosedurnya, kami mengambil dari jurnal yang berjudul Penentuan Kadar Natrium Na dan Kalium K dalam buah pisang kepok Musa Paradika L berdasarkan tingkat kematangannya. Pada analisis ini, kami menggunakan pengabuan kering karena peralatan yang digunakan dalam pengabuan kering dianggap lebih sederhana bila dibandingkan dengan pengabuan basah. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini pertama, sampel pisang kepok yang diambil dari beberapa tingkat jenis kematangan yang berbeda dikupas dan dicuci bersih. Setelah itu, dipotong-potong kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam oven selama 24 jam pada suhu 100 derajat Celcius. Sampel pisang kepok tersebut kemudian diblender sampai halus. Setelah diblender, 3 gram sampel pisang kepok dimasukkan ke dalam cawan porselen lalu ditimbang. Lalu, setelah ditimbang, dimasukkan ke dalam tanur sampai pada suhu kurang lebih 450 derajat Celcius hingga menjadi abu putih. Sampel tersebut dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang sudah diketahui beratnya. Kemudian ditambahkan 1 ml larutan HNO3 pekat lalu diaduk sampai larut, di mana larutan ini berfungsi untuk melarutkan logam-logam yang terdapat dalam sampel. Setelah itu ditambahkan dengan 10 ml Aquades lalu disaring menggunakan kertas saring dan corong. Sampel tersebut diencerkan dengan menggunakan Aquades ke dalam labu ukur sampai volume tepat 50 ml hingga homogen. Pelakuan tersebut diulangi untuk sampel pisang kepok masak dan lewat masak. Lalu dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom SSA. Abu merupakan zat anorganik, sisa hasil pembakaran suatu bahan organik yang kandungan dan komposisinya tergantung bahan dan cara pengabuannya. Kadar abu suatu bahan menunjukkan total mineral yang terkandung dalam bahan tersebut. Kadar abu total adalah bagian dari analisis Proksigmat yang digunakan untuk mengevaluasi nilai gizi suatu bahan atau produk pangan. Kadar air adalah presentasi kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah ataupun berdasarkan berat kering. Kadar air berat basah memiliki maksimal teoritis sebesar 100%, sedangkan kadar air kering lebih dari 100%. Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Kadar air juga salah satu karakteristik yang sangat penting pada bahan pangan, karena air mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa pada bahan pangan. Penentuan kadar air sangat penting dalam banyak masalah industri, misalnya dalam evaluasi material balance atau kehilangan selama pengolahan. Analisis kadar air adalah salah satu metode uji laboratorium kimia yang sangat penting dalam industri pangan.
untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi. Pengukuran kadar air dalam bahan pangan dapat ditentukan dengan beberapa metode, yaitu metode pengeringan, metode destilasi, metode fisis, dan metode kimiawi. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis kadar air menggunakan metode pengeringan atau metode oven. Berikut ini adalah bahan dan alat yang digunakan untuk menganalisis kadar air dengan menggunakan metode oven atau pengeringan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah cawan porselin dikeringkan dalam oven selama 30 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah dikeringkan dalam oven, cawan porselin didinginkan di dalam desikator. Setelah didinginkan di dalam desikator, cawan porselin kemudian ditimbang. Selanjutnya, timbang sampel sebanyak 1-2 gram. Masukkan sampel ke dalam cawan porselin dan dikeringkan di dalam oven pada suhu 105-110 derajat Celcius selama 3-5 jam. Kemudian, dinginkan di dalam desikator selama 15 menit. Nah, cawan porselin yang berisi sampel ditimbang. Setelah diperoleh hasil penimbangan pertama, lalu cawan yang berisi sampel tersebut dikeringkan kembali selama 30 menit menggunakan oven. Kemudian, didinginkan dalam desikator selama 15 menit. Langkah terakhir, cawan porselin yang berisi sampel ditimbang. Analisis penetapan kadar flavonoid sari jeruk kalamansi dengan metode spektrofotometri ultraviolet visible. Berikut ini alat dan bahan yang digunakan. Langkah pertama, pengambilan sampel dilakukan pada saat buah masih segar dan sudah masak. Lalu, buah tersebut dikumpulkan dan telah dilakukan determinasi tanaman. Sari buah jeruk kalamansi diambil dengan cara diperas menggunakan alat perasan. Buah jeruk kalamansi yang sudah didapatkan sarinya kemudian dilakukan penyimpanan dalam wadah tertutup rapat dan berwarna gelap agar mutu sari buah terjaga. Langkah ketiga, uji screening flavonoid sari buah jeruk. Kalamansi sebanyak 3 ml larutan sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan serbuk magnesium dan asam klorida pekat sebanyak 5 tetes. Jika positif mengandung flavonoid, maka akan menghasilkan warna kuning, oranye, dan merah. Langkah keempat, penentuan operating time. Larutan tersebut diukur absorbansinya pada panjang gelombang yang telah diperoleh dengan interval pada waktu 5 menit sampai diperoleh absorbansi yang stabil. Lakukan pembacaan dengan spektrofotometri ultraviolet visible pada panjang gelombang 350-450 nanometer. Penentuan flavonoid total. Dilakukan pembacaan absorbansi dengan panjang gelombang maksimum. Pembacaan absorbansi dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Langkah terakhir, analisis data. Data yang diperoleh merupakan data primer yang didapatkan dari absorbansi larutan pembanding quercetin. Dibuat kurva kalibrasi dan diperoleh persamaan regresi linear. Kadar total dari senyawa dihitung dengan memasukkan ke dalam persamaan regresi linear Y sama dengan AX min B yang diperoleh dari kurva kalibrasi pembanding dan hasil dinyatakan dalam satuan miligram dalam mililiter. Kandungan flavonoid total dalam tumbuhan dinyatakan dengan quercetin ekivalen, yaitu jumlah kesetaraan miligram rutin dalam mililiter sampel.